Ini dibuka langsung ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rabbi amri tentang Islami yang berkoli. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kundo yang terhormat, Bapak Ibu Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting Kombel SD Negeri 1 Bendong dengan tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada biasa hingga secepatnya. Pada kesempatan ini saya untuk membawakan acara untuk materi nanti kita adalah dari yang pertama nanti dari Bapak Rimo, kemudian dengan narasumber Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Mariana. Baiklah, untuk mulai Kombel SD 1 Gunung ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan dan keberkahan pada setiap yang kita lakukan. Amin. Acara yang pertama untuk acara yang pertama ya nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah pada beliau Siti Mariana MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pundong. Terima kasih atas waktunya Bu Tini untuk saya selaku kepala sekolah di sini mau memberikan sambutan pada kegiatan Kombel SD Negeri 1 Pundong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan yang sangat bagus, yaitu komunitas belajar SD Negeri 1 Pundong, di mana komunitas ini selalu hidup sejak beberapa hari ataupun beberapa bulan terakhir ini sudah beberapa kali kita melaksanakan kombel dengan luring di luar jaringan. Nah, ini tadi Pak Iran dengan sekuat tenaga dan juga Bu Ari untuk mencoba melaksanakan ataupun menyentel ke webinar pendidikan Kombel SD Negeri 1 Pundong di PMM. Alhamdulillah, terima kasih tak hingga kepada Bapak Wasiran yang telah berusaha, yang telah memberikan sekolah kita untuk bisa aktif di jaringan PMM. Namun demikian, dalam pelaksanaan ini baru pertama kali, sehingga dalam teknisnya ada kendala dan ternyata di dalam PMM itu masih ada harus di breakdown, istilahnya di breakdown untuk masuk ke beberapa komunitas-komunitas belajar yang ada di seluruh di Indonesia, sehingga tadi yang masuk itu langsung banyak sekali, itu belum dikelas-kelaskan, dan karena ini baru pertama kali, pengalamannya juga belum ada. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Wasiran dan tim
yang telah memberikan fasilitas ataupun yang telah menyelenggarakan Kombel dalam rangkaian Kombel online ataupun webinar pendidikan di sekolah kita. Namun demikian, meskipun webinar pendidikan yang diselenggarakan untuk nasional ini tidak berjalan, belum bisa, insya Allah nanti kita akan belajar, dan memang untuk yang pertama kali itu memang akan lebih baik kita webinar dalam intern dulu ya, intern sekolah seperti ini. Jika nanti sudah lancar dan bisa diakomodasi dan juga semuanya bisa tertata dengan rapi dan persiapan yang matang, mungkin untuk webinar selanjutnya kita persiapkan dengan matang-matang sekali, kita centelkan lagi di PMN. Nanti kalau misalnya bisa kita laksanakan, ya nanti kita seperti ini juga, nanti siapa pembicaranya, nanti ada moderator, nanti saya juga sebagai apa istilahnya pemateri atau narasumber, nanti apabila nanti ada pertanyaan atau apapun itu dari audien yang ada di Zoom, karena di Zoom meeting webinar pendidikan yang dicentalkan di PMM itu karena pesertanya dari berbagai daerah. Nah, itu nanti kita bisa bersama-sama dalam apa nggih, mengkoordinasikan pelaksanaan ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk kali ini tidak berlama-lama saya dalam bersambutan. Saya pokoknya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, telah berupaya untuk melaksanakan, mengikuti Kombel SD Negeri 1 Pundong, di mana setiap minggunya kita selalu mengadakan Kombel. Mungkin di sekolah-sekolah yang lain itu Kombel itu dilaksanakan mungkin 1 bulan 2 kali atau 3 kali seperti itu. Namun di akhir-akhir ini kita sudah melaksanakan Kombel, berarti dihitung dari kemarin itu 3 kali, nggih, nggih, 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Nanti kalau misalnya di hari Rabu itu kok nilai ada bebarengan acara ataupun masing-masing Bapak Ibu guru sibuk, tidak harus setiap 1 minggu sekali, tidak apa-apa. Yang penting dalam 1 bulan itu dilaksanakan paling tidak nggih, minimal 2 kali. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan memperhatikan dari praktek baik yang telah dibuat oleh Bapak Narimo SPD, yaitu tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Mariana atas arahan dan supportnya kepada Kombel SD Pundong ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wasila dan tim. Semua ada hikmah ya Pak ya. Jadi pertama gagal, ternyata kita memang butuh banyak waktu untuk menyesuaikan seperti ini. Ya. Itu semuanya. Selanjutnya inti Kombel ini akan dibawakan oleh beliau Bapak Narimo SPD dengan judul mengapa kurikulum perlu berubah. Monggo pada Bapak Narimo, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Bu Dini yang telah kesempatan untuk materi yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri 1 Pundong, yang saya hormati dan Bapak Guru di SD Negeri 1 Pundong. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat Pak. Kita masih ditunggu sama anak-anak kita yang pada kesempatan siang hari ini mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drum band. Mudah-mudahan dengan kegiatan di luar itu menjadikan semangat kita untuk mengadakan webinar
program ini dengan kondisi yang cukup terganggu juga dengan suara drum band. Namun tidak ada salahnya kita sampaikan materi pada kesempatan hari ini, mana kita sampaikan dengan topik kurikulum merdeka menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu semuanya, bahwa di setiap sekolah guru itu harus mengetahui kondisi masing-masing anak. Karena masing-masing anak itu punya ciri-ciri yang berbeda-beda. Baik itu dari segi cara belajarnya, kemudian dari segi cara berkomunikasinya. Tentunya dari masing-masing anak itu berbeda, maka kita juga perlu kita nanti melaksanakan pembelajarannya. Kemudian dari kondisi lingkungan itu juga berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu tentunya akan lebih baik kalau ada sebuah ketentuan rambu-rambu atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, kita sampaikan bahwa dalam pemahaman kurikulum ini dari dulu sampai sekarang ini belum ada sebuah keputusan atau pengertian yang secara universal, secara umum. Belum ada yang memutuskan bahwa arti dari kurikulum itu seperti ini. Sehingga dari beberapa kegiatan rangkuman disampaikan bahwa sebuah kurikulum atau arti dari kurikulum itu sendiri itu kurang lebih kita simpulkan bahwa kurikulum itu merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dapat digunakan sebagai titik awal sampai akhir dari pengalaman peserta didik yang bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga kurikulum disebut sebagai jantungnya pendidikan. Seandainya jantung dari pendidikan itu atau kurikulum itu bisa diibaratkan dengan kondisi manusia, bahwa di dalamnya itu ada sebuah jantung. Seandainya jantung itu tidak berfungsi dengan baik, maka otomatis kesehatan dari manusia tersebut adalah juga tidak baik. Perkembangannya juga tidak baik. Demikian juga dengan kondisi pendidikan di satuan pendidikan atau pembelajaran di satuan pendidikan, bahwa harus mempunyai sebuah acuan, panduan, pedoman melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu berupa kurikulum. Nah, kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zamannya, dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakter siswa untuk membangun kompetensi sesuai kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Sebuah kurikulum itu akan baik apabila pada suatu saat itu dikondisikan atau dijabarkan sesuai dengan kondisi di saat itu. Tidak mungkin kurikulum itu akan mengikuti kurikulum terdahulu, karena kondisinya atau zamannya sudah berbeda. Pada saat ini kondisinya sudah mengacu pada media, yaitu internet dan sebagainya, sehingga otomatis pembelajarannya juga disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
Oleh karena itu, suatu kurikulum dikatakan baik apabila kurikulum itu sesuai dengan kondisi zaman yang terjadi pada saat itu. Kemudian dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakter siswa. Bangun pembelajaran dan nah, kurikulum itu akan mempunyai peran dan fungsi kurikulum sesuai dengan tujuan dari pembentukan sebuah kurikulum. Di mana peran dari kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Pedoman bagi siapa? Tentunya bagi satuan pendidikan, utamanya bagi Bapak dan Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Kemudian fungsi dari kurikulum itu sendiri bagi pendidik adalah untuk memandu dalam proses belajar. Memandu artinya sebagai pemandu, baik itu dalam kondisi di luar ruangan maupun di dalam ruangan, baik itu satu mata pelajaran tertentu, sehingga seorang guru harus bisa menjabarkan dari pengertian kurikulum untuk pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya. Nah, itu fungsi dan peran dari kurikulum. Tentunya seorang akan tergantung juga pada kurikulum dalam pelaksanaan pembelajarannya. Tanpa ada pedoman itu, jalannya pembelajaran akan tidak terarah. Sehingga perlu adanya kurikulum sebagai acuan pedoman bagi dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian menurut Satpol Teror bahwa komponen kurikulum itu mempunyai empat komponen. Mohon maaf di situ saya sebutkan 5 karena salah ketik di mana metode itu sama dengan karakter. Yang pertama komponennya adalah adanya tujuan. Kemudian konten atau materi, kemudian ada metode atau cara, kemudian yang satu adalah evaluasi. Ini menurut Ralph Taylor. Kemudian Bapak Ibu, sering kita sebagai guru itu mengalami berbagai macam perubahan yang produk lama itu mengalami berbagai macam yang baru, mungkin baru 2 atau kurikulum yang dialaminya. Nah, mengapa kurikulum itu perlu dirubah? Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, bahwa kurikulum itu perlu dirubah tentunya untuk mencari hasil yang maksimal, tentunya untuk mencari produk yang maksimal. Nah, apa tujuannya? Yang pertama adalah agar terjadi relevansi dengan perkembangan zaman. Sebuah kurikulum diharapkan bisa membawa kondisi pendidikan sesuai dengan kondisi zaman saat ini, sehingga perlu adanya perubahan. Tidak bisa kurikulum itu hanya menganut pada kurikulum yang lama, di mana produk dari kurikulum lama itu sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman di saat ini. Kemudian yang kedua adalah dapat memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan bakat. Kurikulum itu perlu dirubah untuk mendapatkan sebuah capaian yang bisa memenuhi kebutuhan siswa, di mana pembelajarannya itu nanti akan sesuai dengan kondisi anak. Anak yang punya bakat seperti ini, punya minat seperti ini, tentunya akan diolah
difasilitasi dengan kurikulum yang tercipta di saat itu. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan generasi penerus yang cerdas dan cakap. Jadi untuk mencapai generasi yang cerdas, yang cakap, tentunya kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Hingga kalau sudah mengikuti zaman, di mana zaman mengalami perkembangan, kemajuan, maka otomatis sebagai siswa itu akan terjadi produk yang bisa mencapai generasi yang cerdas dan itu Bapak Ibu mengapa kurikulum yaitu perlu disesuaikan dengan kondisi di zaman yang baru berjalan maupun yang akan datang. Kemudian apakah kurikulum itu dapat berubah? Kurikulum yang baik, kurikulum yang bisa membawa ke kondisi yang lebih baik adalah kurikulum yang sifatnya itu dinamis. Dinamis itu bisa dirubah sesuai dengan kondisi dan keadaan di zaman itu. Dan juga terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid, bangun kompetensi sesuai kebutuhan. Bapak Ibu, kurikulum itu produk dari pusat yang disampaikan ke daerah, ke masing-masing sekolah. Nah, dari pusat satu macam kurikulum yang disampaikan, diberikan kepada daerah, di mana daerah bermacam-macam kondisinya. Baik itu dari geografisnya maupun dari kemajuan medianya. Sehingga sampai di daerah, kurikulum itu harus disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Dengan melihat kebutuhan dari anak didik dari sekolah masing-masing. Nah, dengan melakukan adaptasi kurikulum akan tercipta proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kondisi anak di suatu tempat, sehingga apa yang diharapkan nanti akan tercapai sebuah hasil lulusan yang sesuai dengan keinginan kita bersama, menjadi anak yang cerdas, yang pandai, anak yang bisa diharapkan untuk membangun negara di masa depan. Tentunya dengan dasar anak-anak yang punya karakter tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Nah, tentunya itu harus diselaraskan dengan kurikulum atau harus diselaraskan dengan cita-cita atau tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan itu pun kita lihat sudah sesuai sekarang ini, pembelajaran disesuaikan dengan bakat dan minat. Sehingga untuk mencapai hal itu, seorang guru harus mampu menjadi tauladan, menjadi contoh ketika dia menjadi orang yang di depan. Kemudian ketika seorang guru itu berada di tengah, maka harus bisa memotivasi, memunculkan ide, sehingga anak-anak juga berkreasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh seorang itu. Kemudian ketika di akhir, ketika di belakang atau sebagai pendorong atau sebagai motivator pada anak-anak. Nah, seorang guru harus bisa menjadi contoh, bisa memunculkan kreasi, dan juga sebagai pendorong anak-anak untuk berkemajuan. Anak-anak yang bisa maju, bisa mandiri, bisa mencapai cita-cita. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kesimpulan bahwa kurikulum itu harus bisa dirubah karena dengan kondisi zaman dan kondisi lingkungan, dan diharapkan kurikulum itu sebagai acuan bagi
sehingga pembelajarannya berlangsung sebaiknya. Bapak yang saya hormati, demikian paparan materi dari saya. Tentunya masih banyak kurangnya ataupun mungkin ada kesalahan dalam saya matur. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk live-nya tinggal 1 menit Bu Dini. Terima kasih kepada Bapak Narimo dan